Jadi kalau begitu berhasil itulah yang menjadikan kita bahagia. Silakan. Untuk apa kita sukses di waktu muda, sedangkan waktu kita untuk menuju sukses itu masih panjang? Kalau kita, dengarkan ini ya, yang Anda jadikan batasan dalam pendapat Anda akan menjadi batasan yang sebenarnya. Katakan Anda tidak bisa, Anda akan 100% betul. Tidak bisa. Kalau Anda bilang bisa, ada kemungkinan bisa dan tidak bisa. Tapi begitu bilang nggak bisa, bisa pun Anda salah-salahkan karena Anda malu terlanjur bilang tidak bisa. Jadi kalau begitu jangan batasi. Seorang yang hebat itu menjadi bebas sekali di dalam batasan yang kecil. Lalu orang lain sayang kok dia hebat sekali tapi dibatasi, dibesarkan batasannya. Tujuan kita adalah menjadi yang pribadi yang bebas di dalam batasan supaya batasan kita dilonggarkan. Itu. Jadi kalau sudah terlanjur tua, dalam tanda kutip, apa masih bisa sukses? Yang kasihan itu terlanjur tua. Kenapa kok mendadak tua? Oh, wajahnya boros. Ya. Nah, orang yang terlanjur tua adalah anak-anak muda yang masih bermain-main dengan hidupnya, tahu-tahu sadar waktu main-main sudah habis. Bagi anak-anak, main-main itu keseluruhan hidupnya. Jadi kalau ada orang tua marah ke anaknya, ini kok main-main saja, itu memang hidupnya anak-anak. Tetapi yang aneh, dia bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang masih main-main. Nah, orang ini yang terlanjur tua. Tahu-tahu bangun pagi hari, loh aku udah tua ya? Begitu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, tetaplah di golden ways. Berikutnya. Manfaat yang real, yang nyata apa bagi kita dan sekitar kita bila kita berhasil semudah mungkin? Kalau kita berhasil semudah mungkin, kita bisa jalan-jalan dengan istri waktu masih muda. Bisa dibayangkan berhasil tua lalu jalan-jalan pelan-pelan. Kita menjadi ketua yayasan bagi pengembangan kehidupan bangsa yang baik mumpung masih muda. Sehingga waktu kita katakan, kita daki gunung itu, kita seberangi lautan itu, masih bisa. Dan ini masukan sederhananya, jadilah orang yang berhasil semudah mungkin supaya Anda bisa cepat selesai mengurusi diri sendiri. Dan setelah itu Anda mengurusi orang lain. Gitu. Sebenarnya apa sih referensi pemuda sukses? Pemuda sukses. 1, muda. 2, sukses. Ingat ya, keberhasilan itu selalu punya 2 sisi. 1, mencapai yang dulu kita inginkan, dan sekarang Anda harus disebut berhasil untuk yang dulu kita inginkan. Dan semua kita adalah pribadi-pribadi yang sedang mengupayakan keberhasilan untuk yang sekarang kita inginkan. Itu. Umur berapa sebenarnya dikatakan sukses di waktu muda? Umur berapa? Sulit dikatakan, tetapi ini yang saya lakukan dulu untuk usia saya sendiri. Saya tidak cari uang dari 0 sampai 35 tahun. Tidak cari uang. Apakah orang yang tidak mencari uang tidak punya uang? Punya. Karena orang tidak cari kan bisa diberi. Dan orang-orang yang tidak cari uang lebih pantas dibayar karena tidak kelihatan mata duitan. Orang lain akan memaksa dia menerima uang. Jangan cari uang sebelum umur 35 tahun. Ikhlas bekerja sebaik mungkin. Dari 35 tahun sampai umur 40 betul-betul cari. Kalau dibayar kurang, tolak. Satu cara pertama untuk menjadi orang yang dibayar mahal adalah menolak dibayar murah. Terus gak ada yang bayar bagaimana? Ya, ditelan keras-keras itu. Itu adalah resiko dari positioning. Anda memposisikan diri sebagai pribadi yang mahal. Jangan, nggak mau, gitu.
tetapi bisa, karena nggak ada yang beli nanti. Jadi bertahaplah menjadi pribadi yang betul-betul menuntut saya harus dibayar sekian. Kalau kita disiplin, menjadi pribadi yang tidak cari uang sampai umur 35 dan betul-betul tegas mengenai nilai kita, setelah 40 tahun kita menjadi pribadi yang dicari uang. Orang akan senang ada dalam kehadiran Anda. Orang akan senang mempekerjakan Anda. Super sekali Pak Mario. Tetap saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tentunya sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Just the two of us. We can make it if we try. Just